diniati belajar sareng-sareng, karena saya juga kalau ngomongin fak itu ya ada di lembaga Fathul Masail sebenarnya. Kalau ngomongin fak terkait hukum zakat, tapi karena anu ditodong tadi ya wis bareng-bareng sinau, dan kebetulan memang saya ada di dalam organisasi zakat Amil yang ada di wilayah Cilacap, yaitu di Lasisnu. Karena kalau ngomongin les di Cilacap itu ada 8 les. Jadi tidak hanya NU, Muhammadiyah pun juga punya les. Ada les Al-Irsyad, ada Al-Azhar juga, ada les C, ada BMH dan lain sebagainya. Nah, itu lembaga-lembaga amil zakat yang sudah di SK-kan oleh pemerintah. Jadi untuk Lazisnu dan Lazismu dan mungkin Al-Irsyad itu SK-nya 2. Dari pimpinan pusatnya dan dari Kementerian Agama. Nah, ini yang menjadi salah satu dasar kenapa kok harus ada les, karena les itu menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menangani babagan zakat. Lah, ini sebelum lari ke zakat, saya sedikit menjelaskan, karena di masyarakat kita itu sering kita jumpai yang kadang-kadang menjadi salah kaprah bersama, gitu. Salah tapi kaprah. Ada masjid ditulisi panitia zakat fitrah misalnya gitu. Nah, di situ menerima zakat dan mendistribusikan zakat. Kalau hanya menerima dan mendistribusikan zakat itu sah. Tapi yang menjadi pertanyaan, pelaksananya itu mengambil hak amilnya, itu yang salah. Karena di seluruh jaringan penghimpunan jaringan pengelola zakat infak sodako atau lebih dikenal dengan JPSIS itu, semua lembaga pendidikan ataupun masjid ataupun mushola, nah gitu, itu wajib mengajukan SK ke les yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah, entah itu Basnas, entah itu Lazismu, entah itu Lazisnu atau Lazis yang lain. Itu legal formalnya seperti itu. Nah, ketika sudah ada SK dari les-les tersebut, maka panitia zakat fitrah yang ada di masjid dan musola itu baru berhak mengambil jatah amil. Nah, ini yang harus diketahui bersama lah. Berarti masih banyak teman-teman kita di pengelola masjid atau musola ataupun mungkin lembaga pendidikan yang mencantumkan diri sebagai panitia zakat fitrah tapi tidak ber-SK dan mengambil hak amil. Ini yang harus diworo-woro kepada teman-teman ya takmir masjid atau musola yang biasa di wilayahnya itu menghimpun zakat. Nah, ini monggo untuk teman-teman yang memang menjadi bagian dari takmir masjid atau musola itu, ketika memang musolahnya itu mengadakan kepanitiaan zakat fitrah, itu harus ada penegasan kayak gitu. Ini di-SK-kan apa enggak? Kalau enggak di-SK-kan berarti tidak ada hak amil ya. Walaupun tadi panitianya itu ambil ini enggak boleh. Nah gitu. Nah, panitianya berarti ketika dikasih berarti itu bagian dari mustahik. Ya, ya digolongkan entah itu fakir atau
miskin. Karena kalau ngomongin horim, kita semua mungkin horim ya. Wong sing duwe utang. Iya. Atau Ibnu Sabil kayaknya sudah tidak ada. Jadi memang kalau zakat itu harus kategorinya jelas lah ya. Karena ini yang lagi kita jalankan adalah Ramadan, maka perlu saya sampaikan pertama kali adalah zakat fitrah. Nah gitu. Jangan-jangan selama ini kita zakat, kita nggak tahu doanya. Jangan-jangan ketika kita zakat untuk keluarga kita niatnya nggak pernah niat. Nah, iya. Padahal innamal a'malu binniyat. Kayak gitu. Makanya Tuhan itu maha sangat murah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Walaupun orang bisa ndonga karo bahasa Indonesia, bahasa Arab, karo bahasa Indonesia ya sah. Yang penting ada niat, ada ikrarnya kayak gitu. Ya. Nah, ini untuk kewajiban zakat itu ada syarat wajib zakat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua merdeka. Kalau sekarang merdeka semua nggih. Ya, merdeka dalam artian bukan budak. Karena dulu itu masih ada perbudakan, kalau sekarang tidak. Terus milik yang sempurna, berarti kalau milik tetangga tidak disakati ya. Milik kita berarti sempurna. Yang keempat nisab, berarti kalau ngomongin nisab itu berarti genap perputarannya 1 tahun. Kayak gitu. Nisabnya sempurna. Kalau zakat itu nisabnya sendiri, apalagi zakat mal kan beda kayak gitu. Lah terus haul ya, kalau haul itu berarti genap 1 tahun. Terus yang ke-6 itu saum. Saum itu digembalakan kalau hewan ternak. Hewan ternak itu wedus. Iya, wedus, sapi kayak gitu. Yang punya sapi. Lah, macam-macam zakat itu ada 2 ya. Zakat mal dan zakat badan. Zakat mal berarti kekayaan. Kalau ngomongin kekayaan itu ada beberapa kriteria kekayaan. Jadi yang pertama kekayaan ternak. Duwe kewan ternak akeh. Nah, gitu. Terus tanaman. Tanaman berarti ya ada padi, ya, ada jagung, kedelai. Terus emas dan perak. Yang selanjutnya harta perdagangan, tijaroh. Ya, sing dagang-dagang ya. Terus barang tambang, dan yang terakhir harta ligas. Ligas yang gersiki gergemien kan rampasan perang kayaknya siki soranana. Berarti siki harta karun. Harta karun. Kalau harta karun itu nisabnya 20%. Ya. Iya, naik uli. Nemu emas ya. 1 kilo. Tapi spesifikasinya karena kita saat ini sedang Ramadan, ya akan bahas terkait dengan zakat badan atau zakat fitrah. Nah, dasar dari zakat fitrah itu diterangkan di sini, dasar hukum mustahiknya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibni sabil wa faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu di surat At-Taubah ayat 60. Jadi kalau zakat itu sudah ada ketentuan asnafnya. Tidak bisa zakat maring wong sugih, nggak bisa, karena asnaf
zakat seperti yang ada di surat At-Taubah ini, fakir, lil fuqara, masakin, wal ngamilin, ngamilnya orang yang menjadi panitianya, membagi zakatnya, wal mu'allafati qulubuhum, terus wafiriqob, wal ghorim, ghorim yang tadi berarti wong sing sugih hutang. Tapi sugih hutang juga saat ini ada kategorinya. Kalau ngomongin hutang, kayaknya semua orang punya hutang. Tapi nek utangnya wong terus jaya ya tidak bisa dikatakan itu ghorim. Iya. Iya, karena beda ya. Karena untuk bisnis ya berarti harta yang berkembang. Nah gitu, malah wajib zakat. Nah, gitu. Ya, jadi kriteria fakir juga harus disampaikan. Nah gitu, yang fakir gue sing kaya ngapain. Nah ini berdasarkan Batsul Masail yang dilakukan oleh Lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama, itu kriteria fakir itu ada 4. Yang pertama, orang yang sama sekali tidak punya harta dan pekerjaan. Nganggur-nggur, gomangan be, angel. Terus orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai pekerjaan dan harta yang dimiliki tidak memenuhi kebutuhan pokoknya. Berarti nek diputar kira cukup lah. Kayak gitu. Kalau standarisasi makan kita itu sehari 2 kali, berarti ke paling maemnya sepisan. Itu kayak gitu. Terus yang ketiga, orang yang mempunyai pekerjaan yang halal dan layak, namun tidak punya harta dan hasil dari pekerjaan yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama umumnya usia manusia. Nah, nek Kanjeng Nabi yuswone 63. Ya berarti dari kita saat ini, misal saya umur 40 tahun ke masa pensiun, gue memang uripe blangsak banget. Apa pekerjaan yang nggak punya, misal ketika punya pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kriteria yang terakhir itu orang yang mempunyai harta dan pekerjaan atau harta saja, duwe gawean atau duwe banda tok, atau pekerjaan saja dan semuanya bisa mencukupi kebutuhan pokoknya selama umumnya usia manusia, namun harta dan pekerjaan tersebut haram menurut agama. Nah, nyolong misalnya, ya, jadi pekerjaannya itu haram, ya, gue berarti masuk kriteria fakir. Oh iya. Oh kalau ada yang seperti itu, kok tidak ada yang apa sekitarnya orang kaya, kok orang ana sing aweh, berarti wong sugih sing ning kono ya dosa kabeh. Kayak gitu. Jadi ora seneng jane dadi wong sugih. Ya ketatrapan dosa sing ora ngerti. Terus miskin. Orang yang mempunyai sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, baik nafkah yang wajib atau harta penghasilan, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang ia tanggung selama umurnya manusia 60 tahun lah. Jadi nggak nyukupi keluarga, anak, bojo ora cukup. Itu masuk kategori miskin. Ya. Nah, kriteria miskin selanjutnya, orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang ada 50% ke atas dari kebutuhan pokoknya namun belum terpenuhi 100%. Misal membutuhkan 10.000 namun hanya memiliki 6.000 sampai 9.000 per harinya misal. Berarti ya gue termasuk miskin kayak gitu. Bukan yang di rumahnya ada stempel BPKH PKH ya. Karena miskin itu ini kriterianya yang sudah dibatsul masailkan sesuai dengan syariat. Oh, iya.
Iya, jadi kalau ada dagelan goleti wae umahe neng nang dapur ana tabung melon berarti kerek ya. Iya. Ya tidak relevan lagi ternyata. Jadi kalau ada tabung melon di dapurnya terus diomong itu orang miskin, sudah tidak relevan, tidak sesuai kayak gitu. Lah, terus mustahik selanjutnya adalah amil. Nah, kriterianya amil juga harus ada. Nah, kriteria amil, biar lebih singkat saja, Islam laki-laki merdeka, mu'alaf, adil, bisa melihat, bisa mendengar, mengerti permasalahan zakat. Makanya kalau di Lasisnu itu, ini lagi marak-maraknya. Mesti kami di Lasisnu dari kecamatan satu, kecamatan yang lain, kayak gitu, itu hanya untuk ngaji zakat. Kayak gitu, ngaji zakat. Ternyata ya, karena dilakukan setahun sekali, setahun wis kelungse terus kelalen. Ya, karena santri tulen ya. Dari metu terus kelalen. Iya kan kayak gitu. Lah terus yang asnaf yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alafatu qulubuhum tadi. Orang yang dibujuk atau apa dieluh, dijinakan hatinya itu. Pengertian mu'alaf ini menurut istilah orang yang baru masuk Islam. Nah, wis mlebu Islam baik. Kayak gitu. Kan sekarang banyak artis-artis yang jadi mu'alaf ya. Lah terus kriteria mu'alaf nih. Berarti mu'alaf juga harus dikriteriakan. Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam dan imannya cukup kuat dan ia terkemuka di kalangan kaumnya. Nah, wong gue terkenal kon dizakati nang apa? Ben ngerti ben ini menjadi syiar. Oh, kayak Deddy Kobuser apa? Jadi mu'alaf. Wajib disakati walaupun sugih karena beliau terkenal. Ben zakat yang ditunaikan oleh kita itu menjadi syiar. Jadi kok anak getok tular. Ternyata di Islam itu perhatiannya seperti itu. Nah, akhirnya kan yang lain bisa mengikuti. Harapannya itu seperti itu. Ya. Terus orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan kejahatan orang kafir. Kayaknya yang Indonesia ya kalau di petakan masih cukup sedikit lah. Terus yang terakhir orang Islam yang membela kepentingan kaum muslimin dari muslim lain. Ya, itu kriteria mu'alaf. Terus rikob ke budak. Ya, kalau sekarang ya nggak ada rikob. Jadi di asnafnya zakat di saat ini rikob itu sudah nyaris dihapus gitu. Soranana soalnya. Perbudakan. Terus yang keenam hurim, orang yang mempunyai hutang. Nah, kayak kriterianya itu terus jaya kayak pembagian hurim yang berhak menerima zakat. Berhutang untuk kebutuhan dirinya sendiri. Yang kedua berhutang untuk islah atau perdamaian. Nah, aku lagi reang karo Rika terus ana sing ndamekna iki. Ndameknane kepiye wong aku ndek utang karo kana iki. Wis aku nyatutangi iki nggo nulungi Rika. Itu kayak gitu. Terus berhutang untuk kemaslahatan. Ndek utang tapi ki nunggu ngopeni majelis misal. Itu untuk kemaslahatan. Berhutang untuk menanggung hutang orang lain. Misal aku hutang maring si A, nang kakangku ditulungi. Itu termasuk kriteria yang hurim. Terus yang ketujuh sabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah tanpa mendapatkan gaji. Iya, sabilillah. Nah itu di kalangan masyarakat kita itu banyak dikategorikan kepada guru-guru ngaji
Nah gitu. Karena guru ngaji orang entuk slip gaji kan pemerintah ya. Kriteria selanjutnya sabilillah yang berhak menerima zakat itu orang yang memerangi orang kafir dan tidak menerima gaji dari daftar orang yang mendapatkan gaji dari kas negara. Jadi gue ya urunan, ya wong gue orang deslip gaji kayak panjenengan yang pegawai negeri misal. Nah, apa? Tapi orang itu berjuang untuk teman-teman yang apa minoritas, di situ banyak orang kafirnya itu. Nah, terus yang ke-8 yang terakhir itu Ibnu Sabil cara siki yang musafir. Tapi kayaknya siki sing mlaku-mlaku nggawa apa itu kadang-kadang sekarang sudah nggak ada ya musafir. Kecuali musafir dadakan. Cilacap tuh Mekah ya. Itu bukan musafir. Karena kalau dihitung Mas, perjalanan kita haji yang temenanan ya, nganggo motor mabur gutul kana karo sing mlaku ge entongnya si akeh sing laku, itu jelas. Yang nyepeda itu jumlah apa uang yang harus kos yang harus dikeluarkan itu jauh lebih banyak yang pakai sepeda. Karena kalau saat ini, kalau jenengan daftar haji saat ini itu kan berarti 30 tahun ke depan. Berarti next siki selawe ya mintrip-mintrip swidak lah ya. Iya, makanya saat ini metode haji itu sudah bisa diwariskan. Jadi moknya iki nyun sewu ada orang tua panjenengan semua kok sedo itu mesti dari Kemenak itu menghubungi ahli waris. Di formulir pendaftaran mesti mencantumkan ahli waris. Karena nanti ditawarkan ini mau dialihkan untuk siapa. Nah gitu. Karena daftar tunggunya yang begitu lama. Nah gitu. Kalau saat ini panjangan daftar ya plus 30 tahun ke depan mau. Dikumpul-kumpulnya ya kadang-kadang umurnya nyait apa enggak kan ya gitu. Makanya sekarang banyak talangan haji itu yang membuat porsi haji kita menjadi sedikit dan cepat habis. Dulu saya ngurusi haji dari 2005, misal ngenjang apa musim haji besar ya, saya daftar saat ini besok bisa berangkat. Tapi kalau sekarang nggak bisa seperti itu. Awal muncul talangan haji dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri 2009. 2011 6 bulan kuota 1000 habis. Karena talangan haji cuma bayar 5 juta diangsur selama 3 tahun. Jadi sama dengan haji kredit. Haji kredit. Iya. Jadi akhirnya pernah dibacul masailkan yang endingnya ya ada yang separuh kontra, ada yang tidak kontra. Kayak gitu. Ya kayak saat ini kan ibadah-ibadah cicilan kan banyak ya. Umroh dulu, bayar belakangan. Kayak gitu. Itu yang lagi marak seperti itu. Nah, terus untuk zakat fitrah sendiri itu kadang-kadang kalau dulu kita itu apa waktu saya masih kecil belum mendalami zakat. Ngertine nek zakat kuwi ya nek arep zakat fitrah kuwi nek arep badai. Iya. Nah, padahal zakat fitrah itu sudah bisa dimulai ketika Ramadan itu sudah berjalan. Jadi kadang-kadang apa saya ijik-ijik sekolah nih pada zakat fitrah kayak gitu. Nah, sebenarnya itu tuntunannya memang masuk awal Ramadan itu sudah boleh melaksanakan zakat fitrah. Karena ketentuannya kan yang hidup di bulan tersebut. Nah, terus syaratnya ini yang harus, karena zakat fitrah pun menjadi tidak wajib ketika syarat ini tidak ada di dalam seseorang tersebut. Yang pertama Islam, berarti wong ora Islam ora wajib zakat fitrah, gue jelas.
Yang kedua, menemui terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Nah, itu yang pada digunakan oleh kita ya aja ngasih Idul Fitri ya. Sholat Id. Ya aja ngasih sholat Id. Nanti berarti batal, jadi sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Terus ada kelebihan dari makanan pokok, kebutuhan 1 hari 1 malam di hari Idul Fitri. Nah, oke. Kan nek panjenengan kok pas waktu malam riyoyo, malam badagi orang duwe apa-apa. Gudul ngesuk barep masak bingung. Berarti kewajiban zakatnya gugur. Kayak gitu. Orang nana sing dimasak. Kayak gitu, orang duwe beras berarti kan. Padahal yang harus disakati sama panjenengan itu bukan hanya diri sendiri tapi dengan keluarga. Nek keluarga, jumlah keluarganya anak 6 iki ya berarti kan 2,8 kilo kali 6 kayak gitu. Lah ini zakatnya yang wajib dinafkahi berarti kan anak istri ya. Terus waktu menunaikan zakat fitrah. Yang pertama, ini afdoluhu itu sebelum melaksanakan sholat id. Ya, sedurunge melaksanakan sholat id. Tapi kan pada berjalannya masa arep ngawahi zakat ke subuh-subuh ketone kan nangil ya. Iya. Ketone waktunya sangat rupek, sempit, makanya biasanya malam ini takbir, nah pada berkeliling ngasihkan zakat, kalau enggak sore tadi. Terus waktu jawas ke wenang lah, masuk bulan Ramadan, wis ulih masuk bulan Ramadan panjenengan menunaikan zakat fitrah wis ulih. Terus waktu wajib yaitu setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Berarti pas adzan maghrib itu yang masuk waktu wajib. Terus waktu karohah yaitu setelah sholat id sampai terbenamnya matahari pada hari id. Karohah berarti makruh ke. Ya. Terus waktu tahrim atau haram yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari id. Nah, dari panjenengan semua milih arep sing afdol, arep sing wenang atau sudah diperbolehkan atau sing makruh apa sing haram. Ya, kepenginnya pada sing afdol. Lah, niat. Nah, niat. Nek panjenengan semua kan ya arep niate sing gampang ya ngau bahasa Indonesia. Karena ya Gusti Allah kan murah banget sih. Intinya panjenengan niat niat mengeluarkan zakat fitrah untukku dan keluargaku wis sah. Orang mawi nawaitu an ukhrija zakat al fitri ngan nafsi kayak gitu, mau kangelen kayak gitu ya. Iya, ngan waladi ngan sauci gue mbok angel ya niatnya nganggo bahasa Indonesia. Karena watala fudu biha sunatun. Bagi yang zakat. Lah ini ketentuan zakat fitrah. Tinggal urutan. Bokulung duwe. Ya, yang tidak boleh ya. Ini berarti besok panjenengan bok jadi ketua salah satu panitia zakat fitrah ini harus dicermati juga. Harus ada identifikasi orang kaya. Aja kayak gonku kabehan digebuk rata. Iya, kan nah, itu kabeh dia sing salah tapi
Kaprah apa lumrah, Bu? Nah, ini. Nah, ini harus ada apa edukasi. Jadi memang itu bilangnya jam dihukumi ora uli diwehi zakat ngono sugih diwehi zakat. Yang pertama orang kaya dalam harta atau pekerjaan. Ya. Lurahe dinehi zakat. Ya ora kewes. Nah gitu. Terus budak selain budak mukatab ya. Yang ketiga Banu Hasim dan Banu Muthalib. Oke, Banu Hasim, Banu Muthalib gue masuk dalam kategori apa? Keturunan Rasulullah. Nah, gitu. Lah, yang keempat orang kafir, yang kelima orang yang wajib dinafkahi. Nah, hati-hati ge. Jika zakat kau maring bojone dewek. aku misal apa maring bojone dikake rauli. Ya. Karena wajib dinafkahi. Iya. Zakat kau maring zakat kita maring anake rauli. Anake wajib dinafkahi. Itu kayak gitu. Maring Nini nek randa ya ora masalah ngono randa ora ana sing nafkahi wis. Kayak gitu misal masuk kategori wis fakir dan miskin itu. Ya. Nah, nek maring wong tua lagi ada khilafiyah di sini kadang-kadang gak anu maring wong tuane dewek tetep dianggapnya anak bae. Nek dianggapnya anak ya kowe berarti dinafkahi nang aku kan angel gitu. Tapi nek anaknya luwis pada tuane ya kan enggak. Jadi ya apa zakat fitrah ini memang harus benar-benar berhati-hati, satu dalam penyampaian, dua pentasarufannya, pendistribusiannya. Nah gitu. Jadi kalau ngomongin beras, panitia zakat itu nggak boleh menerima duit, Mas. Yang misalnya ada di edarannya ini, saya punya edaran dari pengurus apa dari pemerintah malah dari Basnas juga ada, di kita juga sudah di warning itu karena zakat fitrah itu kan apa dari makanan pokok nih. Orang mungkin nangkene makanan pokoknya kurma kan orang mungkin. Jelas kalau tidak beras ya jagung ya nekora sagu. Itu yang umum di Indonesia lah. Lah itu sudah diberikan tabelnya ini oleh MUI. Ketika panjenengan kok zakat itu dinominalkan nek IR 64 ya, anak IR ya. Beras IR, iya itu per kilonya itu sudah caranya harga eceran tertinggi ya gitu. Di pemerintah itu 14.000 per kilo. Itu kalau 2,8-nya berarti 40.000. Lah tapi panitia itu wajib menyediakan berasnya. Ibaratnya tuku. Iya. Nah, Iya toko. Iya. tuku beras di situ. Tuku beras. Tapi aja liger-liger ya ketok-ketoknya tuku beras ke. Ya. Aja. Iya ki aja. Harus beras. stok. Harus beras. Lah nek langsung ditukokna iku nang panitia, Kang. Iya Apa berarti. ora stok kayak gue. Ya nggak apa-apa. Di kami juga di Lazisnu itu kita memang apa bikin pamflet ke teman-teman itu di masyarakat ya zakat fitrah, tapi karena audien kita itu ada yang zakat dari luar negeri nggak keluarganya kayak gitu ya kita uangkan, tapi Lazisnu membelikan beras sesuai dengan kriteria beras yang dikehendaki. Makanya pemerintah itu membuat tabel beras
harga beras. Itu kayak gitu. Ada IR 64KW, ada C4, ada beras SPHP, ada mentik wangi, ada pandan wangi. Nah itu standarisasinya sudah ditentukan. Semua les itu mengikuti standarisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan tidak boleh ditasarufkan juga dalam bentuk uang. Ketika ada yang zakat ke Lazisnu dalam bentuk uang, Lazisnu punya kewajiban numbasaken beras sesuai dengan ketentuan yang sudah dilakukan. Nah ini wujud kehati-hatian kita. Terus yang selanjutnya di sebagian wilayah sepertinya sudah melakukan ya. Berasnya dijenengi ya, atau dipisah RT siji karo RT loro dipisah. Jangan sampai beras RT siji balik maring RT. Iya. Nah ini harus jeli juga karena tidak boleh apa wujud kehati-hatian, jangan-jangan ke berasnya dewek balik maring. Iya, karena nang desa gue modelnya gebuk rata. Nah, dan ini menjadi PR kita bersama untuk mengedukasi hal itu. Jangan sampai wong sugih ya diweini zakat. Iya. Lah nanti baginya kepriwe ge? Ternyata dari 8 asnaf itu sing ana nang desane jenengan kok mung loro mung fakir karo miskin. Lah ki entuk sekintal apa entuk seton misal. Kok anane fakir miskin ki wong 50 misal. Berarti ya dibagi wong 50. Loh berarti ya wong siji bisa entuk pirang kilo dewek? Ya ora masalah, memang adanya segitu. Iya. Nah, aja kalau kita kan kadang-kadang ya siji wen rata gitu ya. Itu tidak. Nah, kecuali wis ora anak kiai ya, jenengan kok zakat maring kiai ini wis lain lagi ya. Sing penting aja zakat maring punya ini wong kiai ini biasa anak. Ya zakat maring mbah wedon ora uli. Karena bunyai gue dinafkahi nang Pak Kiai. Gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bersama terkait zakat fitrah. Wong sudah berulang kali dilakukan, kita lakukan. B, tetap bukan panitia mengambil hak amil. Ini yang benar-benar harus menjadi PR ya. Masalahnya wis ngerti. Nek wis ngerti orang eling na dosa. Mulane ya memang paling enak gue jadi santri ngaji terus. Engko nggak orang apa neng taklim itu disampaikan di sana itu nek wong pinter gue dosane ke double karena ngerti wong alim. Wong alim orang elingna gue salah gue ketatrapan dosane. Gue jadi mulanya nggak jadi wong sing ngalim ngai gue jadi orang nyenengi ya gue karena salah satunya itu. Misal ke anak santri ini orang ngerti kok kiai ini orang ngeling nak ya orang salah tok dosa barang kayak gitu. Oh gue ntar Ya. aku pengen ini gue ya Kang. Lah terus itu nanti juga ini nek ora bisa yang ngepek. Ketika niat ora bisa yang ngepek kayak gue nek kepaksane memang catatannya kelalen ya gue alternatif terakhir gue niat ngetokna zakat fitrah mau keluargaku misalnya gitu. Lah syukur-syukur karena panjenengan wis kaji nyantri ya ora masalah open book kayak gitu ya ora masalah daripada engkau apa urung apal tapi wis apa merasa hafal kayak gitu mbok salah ki malah repot kayak gitu. Jadi ketika mengeluarkan zakat, ketika menerima zakat kayak gitu. Ya aja mung matur nuwun tok kayak gitu jenengan ngerti ya matur nuwun. Ya karo dongaken. Heeh. Lah dongane kayane wis ana nggih teng mriku nggih. Ini ada. Iya.
Nek dongane berarti ajarokallahu fima a'toeta wa baraka fima abqeta wa jangalaka tohuron birahmatika ya arhamar rahimin.